Hatimu hanya satu, jangan biarkan ia sering terluka, karena nanti kau tak akan mampu mencari gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar mom semuanya? Hari ini dibuka dengan melihat kegiatan Bima dan Rafa ya. Ini anak pertama Bun Ai dan kedua Bun Ai. Karena anak kedua Bun Ai ini sama sekolah belum mau gitu ya. Sementara nanti bulan Maret tuh dia umurnya 4 tahun. Kalau waktu abangnya tuh umur 3 tahun aja ya udah kayak pengen sekolah gitu. Maklum ya moms, namanya anak pertama. Nah, ini biasanya kita akan mengedukasi Bima dengan cara seperti ini, mengajarkan nama hewan, mengajarkan warna-warna, ini seperti itu. Oke moms, apa kabar semuanya untuk hari ini? Ketemu lagi di channel keluarga Bun Ai. Mudah-mudahan belum bosen, tetap semangat, tetap ceria untuk menyambut pagi ini dengan penuh rasa syukur ya moms. Untuk yang sudah mendukung channel Bun Ai ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan apabila ada yang bisa diambil, silahkan dipakai ya moms. Misalnya ada yang kemarin DM Bun Ai boleh nggak kata-katanya dipakai di konten aku? Silahkan banget kalau bisa bermanfaat ya moms. Malah bahagia banget karena kan niatnya memang supaya bisa menjadi pahala jariah bersama kayak gitu. Dan untuk yang baru bergabung, ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Mudah-mudahan bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan tekan lonceng notifikasinya. Oke deh moms, di video kali ini kita kembali dalam rencana keuangan. Biar ala-ala MC gitu ya moms. Jadi di video kali ini kita kembali dalam rencana keuangan nih moms. Nah, ini ada yang mendm Bun Ai. Ini dia ibu dari satu anak dengan gaji 3 juta rupiah dengan beban cicilan 1,2 juta. Lalu ada kreditan 120.000, bensin suaminya 200.000 dan listrik 200.000. Oke, Bun Ai coba buatkan ya moms. Dan nanti di akhir video Bun Ai akan infokan salah satu kesalahan dalam membuat anggaran rumah tangga yang menurut Bun Ai sih pribadi gitu ya. Kalau moms nanti punya tips atau ide-ide lainnya boleh nanti ditulis di kolom komentar ya moms ya. Jangan lupa tinggalkan komentar supaya Bun Ai bisa berkunjung kembali. Oke lanjut ya moms. Nah ini setelah Bun Ai jumlah bebannya itu 1.720.000. Jadi sisa gajinya 1.280.000. Oke, yang pertama itu kita tulis beras itu 15 kilo dia butuhnya. Bun Ai tanyakan yaitu 15 kali 8.120.000 rupiah. Nah di sini juga Bun Ai untuk belanja bulanan Bun Ai tulis 200.000 ya moms, kayak minyak, gula, kecap, terigu dan lain-lain. Nah karena anaknya ini udah sekolah, jadi Bun Ai anggarkan jajan anaknya itu 3.000 dikali 30 hari yaitu 90.000 rupiah. Untuk belanja mingguan 75.000 dikali 4 300.000. Untuk ide menunya itu ada ya di video Bun Ai sebelumnya, yaitu mengatur gaji 300.000. Kenapa hari ini Bun Ai nggak bikinin contoh menu atau contoh belanja? Karena bunda tersebut juga curhat, dia sebenarnya punya warung kecil-kecilan, tapi entah kenapa uangnya tuh kayak nggak pernah kumpul moms. Nanti kita bahas ya di akhir video. Mudah-mudahan moms bersedia mendengarkan sampai akhir nih gitu ya. Nanti juga kalau punya tips pokoknya boleh sharing ala-ala rumah tangga. Diingatkan berulang lagi, sekali lagi Bun Ai bukan seorang ahli ya moms, hanya ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Oke, yang kelima itu pulsa. Bun Ai anggarkan 50.000. Untuk gas dan bumbu Bun Ai anggarkan 60.000 rupiah. Nah kenapa sih selalu gas sama bumbu Bun Ai pisah? Soalnya kadang bumbu sama gas ini sudah kayak menyerap anggaran yang lumayan gitu ya mom. Oke, nah di sini setelah ditotal itu jumlahnya kan 820.000. Jadi masih bisa menabung 150.000, untuk dana daruratnya 150.000, untuk sedekahnya Bun Ai tulis 50.000. Kayak gitu ya moms. Jadi ini. Nah, jadi ini anggaran yang udah Bun Ai tulis ini, Mam.
Ya untuk menabungnya 150.000, dana darurat 150.000, sedekahnya 50.000. Nanti kita akan ketemu sisa nih Mams. Nah Bun itu merhatiin banget ada kesalahan dalam kita membuat anggaran. Menurut Bun Ayah, kalau menurut Mams atau yang lainnya punya ide atau mungkin enggak Bun Ay, boleh tulis di kolom komentar dengan bahasa positif pastinya. Karena insya Allah apapun yang baik akan mengeluarkan hasil yang baik. Jadi kalau misalnya kita pikirannya positif, hatinya positif, insya Allah kita akan juga menuliskan, berbicara dengan bahasa yang positif. Kayak gitu. Mams hari ini masak apa di rumah? Udah masak? Udah beberes. Bunda juga pengen banget sih bikin kayak video cleaning motivasi gitu ya Mams. Tapi apalah daya ini mindahin angle Bunda Ai itu masih PR banget. Oke deh, lanjut nih Mams, kita lihat ya. Setelah dijumlahkan dari 1.280.000 itu untuk bebannya 820, untuk menabung dan darurat dan sedekah save-nya 350.000. Itu totalnya jadi 1.280 dikurang 3,5 dikurang 820 ada sisa 110.000 Mams. Nah ini untuk uang pegangan berjaga-jaga. Jadi kalau Bun Ai suka bedakan, kalau dana darurat itu untuk keperluan yang mendesak, misalnya kondangan atau menjenguk orang sakit atau nyelawat itu. Tapi kan dalam 1 minggu itu kan pasti ada tuh dana-dana perintilan lah yang kita nggak tahu ya, entah beli garam atau entah ada apa. Nah itu 110.000 untuk uang pegangan ya Mams, kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang di anggaran tuh nggak dibuat. Jadi misalnya belanja bulanan, belanja mingguan gitu ya, udah aja. Nah selama seminggu itu kalau ditaruh di dompet organizer, dompet kita yang kecil atau aku Bun Ay yakin deh, berarti pasti ibu-ibu biasanya punya dompet lebih dari satu gitu. Ya lebih tepatnya yang 110.000-nya ini untuk uang berjaga-jaga aja sih. Misalnya tiba-tiba ada garam kurang atau micin kurang kayak gitu. Atau mungkin mau apa yang 110.000 ini berjaga-jaga di dompet selain yang sudah dianggarkan. Jadi kalau bisa sih dana darurat itu benar-benar dipakai dalam kebutuhan mendesak sehingga nanti evaluasinya lebih mudah. Oke 150.000 nih buat kondangan, buat nyelawat, buat nongkrong misalnya. Iya nongkrong. Ya lebih kebutuhan yang mendesak. Oke deh ya Mams. Nah untuk para Mams yang punya warung kecil, please banget itu kita jangan menganggap kecil-kecilan inilah. Kadang kita gitu ya Mams, kecil-kecilan lah ribet banget sih. Ingat selalu Bun Ai selalu pesan di video-video sebelumnya, sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Nah sesuatu yang besar kalau tidak dijaga juga akan bisa mengecil kayak gitu. Nah yang pertama itu jelas aturannya. Maksudnya apa? Ini kita bikin warung ini untuk langsung membuat makan kita sehari-hari, buat jajan anak atau buat apa aja nih. Kalau memang sudah aturannya jelas, untuk makan anak kita dari warung ini, jajan kita dari ini, jadi lebih enak gitu ya Mams ngaturnya. Yang kedua jelas nominalnya berapa nih untuk makan nih, misalnya 20.000, untuk jajan anak misalnya 5.000, itu jelas. Jangan yang ada nanti itu yang Bun Ai bahas di video sebelumnya, ada uang halu, belanja jualannya laku tapi uangnya nggak ngumpul. Kenapa? Karena ya itu polanya malah berubah, tadinya jajan 5.000 jadi 10.000. Tadinya mungkin usahain yang boleh berubah tuh sedekahnya Mams, jadi mungkin bisa dibanyakin gitu ya. Yang ketiga jelas savingnya. Nah yang ketiga ini penting banget. Contoh pokoknya laku berapapun aku harus save sehari 20.000. Nah itu jadi buat motivasi aja sih Mams kayak gitu. Oke deh, ini untuk anggaran 3 juta dengan cicilan 1.200.000 dan yang lainnya mudah-mudahan bisa membantu para Mams yang mungkin punya masalah yang sama. Sekian, kalau ada kurang-kurang mohon maaf ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.